Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Jihad yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, karena ada mengatakan kalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, niscaya bertambah nikmat itu kepada kamu. Jadi nikmat yang perlu kita syukuri pertama nikmat umur. Selama umur itu diberikan oleh Allah kepada kita, untuk apa kita gunakan? Dan ini yang ditanya di hadirat Allah, untuk apa kita menggunakan umur yang diberikan oleh Allah itu? Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan atau maksiat? Nah, kedua yang harus kita syukuri nikmat sehat, karena kesehatan itu merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Apa gunanya kita hidup kalau tidak sehat? Nah, jadi kesehatan ini bujur-bujur kita manfaatkan dan bujur-bujur kita menikmatinya untuk kebaikan di jalan Allah. Dan yang kita syukuri yang selanjutnya adalah nikmat iman, karena tidak semua orang diberikan hidayah keimanan oleh Allah. Nah, jadi terhadap tiga nikmat Allah itu betul-betul kita mensyukurinya dan kita memanfaatkannya di dalam hidup. Siapa tahu maut tiba-tiba datang menjemput kita, maka maut itu kada suah memberi kabar. Seandainya ada pemberitahuan terlebih dahulu, jangan malakal maut, aku akan datang 3 bulan kemudian, mungkin kita memohon ampun kepada Allah, mungkin kita berbuat baik, bersedekah dan sebagainya. Itulah rahasia kenapa malakal maut itu dirahasiakan oleh Allah, agar kita siap di dalam hidup. Namanya siap atau waspada itu harus setiap saat, karena orang-orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Masa depan hari tua atau masa depan setelah masuk ke dalam kubur. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Kita akan meneruskan pengajian kita Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebajikan supaya kamu untung. Nah, jadi ayat ini menyuruh kita mengerjakan kebaikan di dalam hidup supaya kita itu untung. Nah, jadi hidup itu ada 2 permainan. Permainan yang untung dan rugi, kalah dan menang. Nah, jadi ayat itu menyuruh agar kita menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita memilih jalan rugi, itu orang yang salah. Makanya saya selalu memperhatikan kalimat yang sering diucapkan di tengah masyarakat. Apabila mulik berdagang, misalnya menjual apa belanja, nambah takut di rumah nih, untung rugi. Nah, jadi bila berdagang banyak untungnya daripada rugi. Dan di antara 10 kelompok rezeki itu kata Nabi, 9 itu terdapat dalam dunia perdagangan. 1 aja di dunia lain. 1 macam itu mungkin jadi petani, jadi PNS, atau jadi karyawan perusahaan. Jadi 9 kelompok rezeki itu terdapat dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan. Bila kita mulik mendatangi orang barat, jadi nu tak pergi di rumah kalah ke mana?
selalu berseberangan, tinggal kita memilih. Kalau kita menjadi orang baik, baik di dunia maupun di akhirat, salah satu kata kuncinya duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini. Karena ilmu pengetahuan itulah yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena ilmu dibawa mati, ilmu dibawa menghadap Allah. Para ulama menuliskan di dalam sebuah kitab bahwa ciri-ciri yang untung di dalam orang yang selalu untung di dalam hidup itu, satu, orang yang selalu menghadiri salat berjamaah dan selalu khusyuk di dalam salatnya. Nah, jadi kalau kita dibimbing oleh Allah untuk menuju tempat peribadatan semacam ini, berarti kita termasuk kelompok orang-orang yang untung di dalam hidup. Karena bila kita mengatakan untung di dalam hidup, tapi tanda-tanda orang yang beruntung itu tidak kita temukan dalam diri kita, nah kemungkinan kita termasuk orang yang celaka. Jadi maksudnya orang yang khusyuk di dalam salatnya itu maksudnya satu, dalam melaksanakan salat itu ada ketundukan hati lawan Allah. Dalam salat orang yang tunduk hatinya itu ta'zim lawan Tuhan. Kedua, tanda-tanda orang yang khusyuk di dalam salat merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Nah, kalau kita merasa Allah itu hadir di dalam hati waktu kita salat, berarti kita hati-hati dalam melaksanakan salat tersebut yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tidak terburu-buru. Salah satu yang mengatakan kita itu khusyuk di dalam salat, mata kita itu melihat ke tempat sujud. Karena ada kaidah yang dikatakan oleh ulama bahwa khusyuknya kita dalam salat itu kirinya mata, kalau mata melihat ke atas, ke kiri, ke kanan, berarti hatinya itu ikut belajar itu juga. Makanya ada dikatakan kalau melihat ke atas umpama itu salah satu, kalau kita salat melihat di luar daripada tempat sujud itu dimakruhkan. Membaca bacaan dengan baik dan benar itu tanda-tanda orang yang khusyuk di dalam salat, dan memahami makna bacaan semampunya. Karena kita bacaan salat itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tapi setidak-tidaknya kita mengerti, memahami makna yang kita ucapkan, khususnya bacaan Fatihah itu. Karena kalau kita mengerti maksud, arti dan maknanya itu, setidak-tidaknya membantu kepada hati itu untuk khusyuk kepada pekerjaan sembahyang itu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang beruntung di dalam hidup, menurut kandungan ayat itu, dia tidak menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau orang selalu mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu tanda-tanda itu orang itu rugi. Nah, jadi kita dalam hidup ini harus berpikir, apakah yang kita gali ini ada manfaatnya untuk kepentingan dunia kita atau akhirat kita. Bila mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, berarti kita tergolong orang yang rugi dalam kehidupan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beruntung, dia selalu menunaikan hak zakat kalau memiliki harta dan menginfakkan hartanya di jalan lain. Karena sesungguhnya yang kita transfer ke BCA, Bank Sentral Akhirat, itu yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Yang keempat, ciri-ciri orang yang beruntung itu dia memelihara kemaluannya di dalam kehidupan. Artinya apa?
dalam diri manusia ini diciptakan Tuhan secara dua, mata dua, lubang hidung dua, telinga dua. Tapi ada dua yang diciptakan oleh Tuhan, dua yang ganjil. Satu yang ini, dua yang itu. Maka lidah ini kalau kita tidak dapat mengendalikannya dalam kehidupan, dia bagaikan pisau yang bermata dua. Apakah bisa mencelakakan orang lain dengan fitnah, hasud, adu domba? Nah begitu juga dengan kemaluan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, itu sumber petaka, sumber dosa yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, tanda-tanda orang yang beruntung itu dapat menjaga kemaluannya. Nah, kelima, tanda-tanda orang yang beruntung di dalam hidup, orang itu dapat memelihara amanah dan janji. Apapun yang diamanahkan itu dia laksanakan dengan baik, dan apabila ia berjanji selalu mendapati. Makanya kita baru menyaksikan kemarin pelantikan Gubernur Kalimantan Tengah mengambil sumpah